Ibu, saya mulai, mohon izin dan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih. Kita akan melakukan pembelajaran secara daring menggunakan Google Meet. Tadi alhamdulillah sudah hadir. Lulus siswa sudah hadir kelas 8A. Tadi yang pertama kali hadir yaitu Erni. Sebagai bentuk apresiasi Bapak kepada Erni, mohon untuk membantu Bapak untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Erni. Bapak absen dulu ya. Nanti kalian bisa mengisi absen di grup. Tapi di layar ini sudah tampil, sudah terekam bahwa kalian sudah hadir semua. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Adapun pembelajaran ini ada aturannya. Aturan pertama, ketika kalian mau bicara, mic-nya boleh dibuka, ya. Ketika sedang mendengarkan atau menyimak, mohon untuk di-mute. Dan ketika mau menyampaikan pendapat, mohon untuk mengangkat tangan, ya. Itu kode etik atau aturan yang akan kita sepakati bersama. Nah, ingat. Ini permasalahan atau fenomena di bawah ini. Yang pertama, seorang guru SMA A mutasi ke sekolah SMP B. Ini termasuk mobilitas sosial bukan, Nak? Mobilitas sosial bukan itu? Coba, dari gambar pertama ini. Seorang guru menyerahkan kenang-kenangan kepada guru yang lain. Artinya guru ini akan melakukan perpindahan atau mutasi. Halo? Ya. Dini? Ini termasuk mobilitas sosial. Yang arahnya itu horizontal. Karena semula dia guru SMP, kemudian mutasi menjadi guru SMP lagi. Hanya tempat mengajarnya dia berbeda. Paham, Nak? Nah, yang gambar kedua nih. Ini sedang melantik. Pelantikan siapa ini? Pelantikan wali kota dan bupati. Ini termasuk mobilitas bukan? Iya. Ya. Mobilitas vertikal atau horizontal yang ini? Vertikal ya. Naik apa turun? Naik. Naik, karena semula dia sebagai masyarakat biasa, kemudian menjadi seorang bupati atau wali kota. Nah, gambar yang ini nih. Yang ketiga. Gambar apa, Nak? Gambar seorang pelajar diberhentikan karena kasus narkoba. Ya, pelajar diberhentikan karena kasus narkoba. Ini perbuatan buruk apa perbuatan baik ini? Buruk. Makanya kalian harus menjaga pergaulan. Jangan sampai bergaul dengan orang yang kurang baik. Akibatnya bisa terjerumus ke dunia yang salah, ya. Ini mobilitas sama, Nek, ya, Neng, mobilitas. Tapi mobilitas apa ini? Mobilitas vertikal turun.
Ya, vertikal turun. Semula dia seorang pelajar, kemudian diberhentikan. Ya. Yang selanjutnya gambar ke-4. Coba analisa menurut Mutia. Gambar apa ini? Anggota DPR. Seorang oknum anggota DPR melakukan korupsi ya, kemudian ditangkap oleh KPK. Ini juga termasuk mobilitas sosial. Naik apa turun? Betul sekali. Ini pertanyaan buat Samsul nih. Ada Samsul? Gambar yang kelima, Samsul. Gambar apa ini? Ada Samsul? Belum masuk, Pak. Ya. Atau Dini? Ada Dini? Ada. Jawab Dini. Oknum anggota TNI dicopot karena melakukan tindakan asusila. Ini mobilitas apa, Dini? Turun. Ya, mobilitas sosial vertikal turun, betul sekali ya. Selamat ya untuk anak-anak Bapak, pinter-pinter sudah bisa menjelaskan dari fenomena yang ada di gambar ini. Dan jangan lupa, setiap fenomena ini ada faktornya ya, atau setiap mobilitas sosial itu memiliki faktor atau penyebab. Penyebabnya itu ada dua, ada faktor pendorong, ada pula faktor penghambat dari mobilitas sosial. Akan didiskusikan. Ada yang sudah selesai belum? Coba, kelompok mana yang sudah selesai? Silakan. Kelompok 4, Pak. Mic-nya dibuka. Ya. Selfie asmara ya. Ini yang pertama selesai. Atau bisa langsung presentasikan. Silakan dibacakan hasil diskusinya, Neng. Silakan dibacakan. Dari gambar yang tadi dikirim, gambar faktor pendorong. Dari gambar 1 itu adalah situasi politik. Nomor 2 merupakan perubahan sosial budaya. Nomor 3 merupakan perubahan ekonomi. Dan nomor 4 merupakan pendidikan. Untuk faktor penghambat itu faktor pendorong. Faktor penghambatnya apa, Neng? Yang pertama itu ada perbedaan ras. Perbedaan ras. Iya. Yang kedua agama. Yang ketiga diskriminasi. Nomor 4 pengaruh sosial yang kuat. Yang kelima adalah kemiskinan. Keenam gender. Dan terakhir adalah perbedaan kepentingan. Ya, betul. Selanjutnya nomor terakhir. Untuk jawaban nomor 2, dari gambar 1, status yang digariskan. Ya. Status yang digariskan adalah status yang diperoleh secara alami atau otomatis yang dibawa sejak manusia dilahirkan atau keturunan. Ya. Gambar kedua merupakan mobilitas sosial dalam status yang diusahakan. Status yang diusahakan ini adalah status yang diperoleh dengan melalui usaha atau perjuangan sendiri dengan disengaja. Untuk gambar 3, status mobilitas sosial adalah status yang diberikan. Status yang diberikan adalah status yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa memperjuangkan sesuatu
yang berguna bagi masyarakat. Sudah, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan untuk Selfie, tepuk tangan. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, gender, ya, perbedaan kepentingan. Iya, betul sekali. Mari kita sama-sama ya samakan persepsi kita. Inilah kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Perpindahan status atau mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ya, Nak ya, ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Kalau apa yang menjadi penyebab mobilitas sosial? Yang menjadi penyebabnya adalah faktor struktur dan faktor individu. Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada tadi apa? Pendidikan, ya kan? Status politik, perubahan ekonomi, gitu kan? Ya, kalau faktor penghambatnya ada perbedaan ras dan agama, diskriminasi, pengaruh sosial yang kuat, kemiskinan, jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Nah, Bapak di sini akan memberikan evaluasi ya. Evaluasinya itu akan diberikan ke grup WA, tapi pengerjaannya masing-masing atau individu. Setelah selesai, dipoto japri ke Bapak, ya, secara pribadi. Nanti Bapak kirimkan ya, ini. Nah, Bapak akan merefleksi diri nih. Coba anak-anak, nanti buat di WA Group ya. Hal apa yang kalian pahami dari materi tadi? Di WA Group. Dibalasnya ya, di isinya. Yang selanjutnya, kesulitan apa yang kalian temukan dari materi tadi? Yang ketiga, hal-hal yang menyenangkan dari pembelajaran tadi itu apa? Dan yang ketiga, hal-hal yang tidak menyenangkan dari pembelajaran tadi itu apa? Dan terakhir, kekurangan apa saja ketika Bapak menyampaikan materi? Sok, silakan. Dijawab, dikirim via WA. Dinilai seobjektif mungkin ya. Kalau anak-anak bisa dikerjakan? Ya, Bapak tunggu dalam jeda waktu 3 menit. Ya, Bapak tunggu, bagi yang belum, ada beberapa orang yang sudah mengirimkan. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, silakan nanti baca di modul yang sudah diberikan di awal, halaman 15 sampai 17 ya, anak-anak, tentang arah, lingkup, dan saluran mobilitas sosial. Nah, kalau ada hal yang kurang dipahami, dicatat saja ya, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak harapkan kita bisa menghargai apapun jenis pekerjaan kita yang terpenting halal, ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kehidupan. Bersikaplah disiplin, jujur, dan gigih supaya kita bisa melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Itu ya anak-anakku. Mungkin cukup sekian dari Bapak penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup dengan akhirul kalam dan membacakan lapad hamdalah. Alhamdulillah.